Arif animadal arba'in biniyatil qabul tamami kulli sulana li kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi fi daraini amin. Wa ma hamzatul wasli fil hurufi wal hamzatu dakhilatu ala lami ta'rifi wa mimihi. Wa min lami ta'rifi alam fil ladzi wallati wallati wa amthaliha minal mausulati ala ma qalahul fadilul isamu. Wa ma hamzatul asli, adapun hamzah wasal fil hurufi dalam huruf. Artinya kemarin kita sudah bicara hamzah wasal pada isim, hamzah wasal pada fiil, sekarang hamzah wasal pada huruf. Bal hamzatu dakhilatu, maka itu hamzah yang masuk ala lami ta'rif atas lam ta'rif wa mimihi dan mimnya, mim ta'rif. Ya, artinya kita Ansara di sini memandang bahwa yang menjadi adatu ta'rif adalah lam, bukan alif lam. Karena ada dua pandangan pendapat. Apakah yang menjadi adatu ta'rif lam saja atau alif dan lam? Ada yang bilang adatu ta'rif ya alif lam. Al-kitabu alif lam adatu ta'rif. Ada yang bilang yang jadi adatu ta'rif lam doang. Berarti al-kitabu lam doang. Nah, hamzahnya hamzah apa gitu? Kan di Alfiyah dibilang apa itu? Al harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arrafta qul fihi an-namat. Itu perbedaan ulama. Nah, berarti kalau ada tu ta'rifnya lam lalu kemudian masuk hamzah, maka hamzahnya hamzah wasol gitu. Wa mimihi dan mimnya, mim ta'rif. Artinya ada mim, dia menjadi adatu ta'rif. Tapi itu enggak masyhur ya. Itu ada pada hadis laisa minam birri amsiyamu fim safari. Di mana adanya itu? Kalau nggak salah adanya di ada di mutamimah ada. Berarti mimnya mim ta'rif. Dia sama dengan lam.
Itu ada hadis ya, riwayat meriwayatkan bukan dengan alif lam tapi dengan am. Berarti mimnya ada tu tarif, hamzanya wasol. Sehingga dikatakan laisa minam birri am siyamu fim safari gitu. Ya kalau pakai alif lam kita bilang laisa minal birri asyamu fis safari. Ada hadis. Kalau nggak salah lughah himyar ya. Wabilah himyar. Nah. Wa min lami tarif, dan termasuk lam tarif lam yang ada pada lafaz alladzi wallati dan allati wallati wa amsaliyah, dan lam-lam yang seumpamanya minal mausulat daripada isim-isim mausul. Itu berdasarkan pandangan Al-Fadil Al-Isom. Kalau pandangan yang banyak kan alladzi allati, dia sudah ya ma'rifat, dan dia ma'rifatnya tersebab sila mausul. Alladzi jaa akhi, dan isim mausul nggak mungkin berdiri sendiri, dia termasuk isim yang selalu butuh kepada sila mausul. Qala Ali Al-Qari, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali Al-Qari hukmu hamzul wasli fil madil ma'rufi al-asli la ghayr wa fil madil majhul al-dhammu la ghayr wa hamzatul wasli allati fi asma'i kulliha maqsuratun illa hamzatun aymanu wa ayyun fa innahuma maftuhatan. وأما أمر الحاطب فإن كان حرف الثالث مضموما ضما أصليا فهمزته مضمومة نحو أردن، وإن كان مكسورا أو مفتوحا فهمزته مكسورة نحو أدرك وإعلم واستفتي. Ya udah sudah. Qala Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala, wa hukmu hamzil wasli fil madil ma'rufi al-kasru la ghairu. Hukum hamzah wasal yang ada pada fi'il madi yang ma'ruf, maklum, madi maklum. Hukum hamzah wasal al-kasru, ya kasra. La ghairu, tidak lain, kasra. Misalkan ifta'ala, ya, kasra, ifta'ala. Wa fil madil majhuli, dan hukum hamzah wasal pada fi'il madi majhul ad-dhammu, dhamma, la ghairu, tidak lain, ya dhamma atunya dia. Ifta'ala maklum, uftu'ila majhul. Wa hamzatul wasli lati fil asma'i kulliha, wal hamzatul lati fil asma'i kulluha maksuratun. Kullu hamzah aja. Hamzah wasal yang ada pada kalimat-kalimat isim, ya seluruhnya, seluruh hamzah tadi dikasrokan illa hamzata aimunin wa aimin fa innahuma maftuhani, kecuali hamzah yang ada pada lafaz aimunullah, aimullah, maka sesungguhnya hamzah keduanya difathahkan. Wa amma amrul hadiri, adapun amar hadir, daraba yadribu, anta tadribu. Nah nanti bisa dibikin amar hadir dari tadribu, tinggal buang huduf muroro'ah, kemudian baknya disukunkan, maka menjadilah dot ro ba, dotnya sukun, baknya sukun. Nah ketika itu tidak mungkin bisa membaca dot yang sukun, kecuali harus minta bantuan hamzah wasal, maka menjadilah idrib.
Jadi salah tadribu, lalu kemudian ketika pengen dijadikan amar hadir, maka taknya dibuang sehingga tersisa dot, ro, ba. Lalu dotnya sukun, ba-nya sukun juga. Ketika dot sukun nggak bisa dibaca. Nah, agar bisa dibaca, maka minta bantuan hamzah wasol sehingga disebutkanlah idrib. Gitu. Kalau tidak ada bantuan hamzah wasol, salamanya nggak bisa dibaca tuh, karena sukun gitu. Li ta'adzuril ibtida bisakin, karena nggak mungkin memulai bacaan dengan huruf sukun. Wa amrul hadir, adapun amar hadir, baikana larfu salisu minu madmuman dhamman asliyan fahamzatuhu madmumatun nahu unzur. Adapun amar hadir kita lihat, lalu jika ada huruf yang ketiga minu dari amar hadir didomakan dengan doma asli, fahamzatuh, maka hamzah amar hadir, hamzah wasolnya madmumatun didomakan, nahu unzur. Huruf ketiga hamzah nun dho, nah dho-nya domah zu, maka hamzah wasolnya dibaca domah unzur, ikut ain fi'il. Lagi kalau kita baca kasroh ya berat kan itu, ilzur. Jangan banyak 10 kali ucapin aja lidahnya keseleo ya. Harus goyang lidah dengan makan nasi padang misalin itu ya. Dulu saya demen tuh nasi padang, apalagi makan apa tuh? Apa tuh? Kenapa jadi lupa? Kalau di warteg tuh ituan. Apa sih yang kuning-kuning? Nah. Bukan kikil yang dihancurin apa namanya? Apa namanya? Itu dia. Barusan saya makan di rumah tuh, cuman ini apa? Allahu Akbar ya. Cuman bukan inian Tegal, tapi inian Surabaya atau Madura yang warnanya hitam ya. Yang pakai kluwok apa? Iya rawon dia. Kalau di Padang namanya apa? Cincang ya. Iya, cincang keling. Tapi lama-lama saya menahan diri, ini repot juga nih dia. Santannya banyak banget. Nah, lanjut. Jadi unzur. Wa in kana maqsuran, lalu jika huruf yang ketiga dikasrokan. Aw maftuhan, hamzatu maqsuratun, atau huruf ketiga difatahkan, maka hamzanya kasrah. Idrib, hamzah, dod, ro, ba. Nari, ro-nya kasrah, ri ya. Maka hamzah wasalnya yang di depan ikut idrib. Kemudian i'lam, ini sama tetap kasrah ya. I'lam, jangan a'lam. I'lam nanti iya kalau dibarisin lagi nggak pernah dengar. Tapi ketika dia nggak dibarisin nanti sama sama fi'il mudhari al musnad ila dhamiril mutakallim gitu. Ana a'lamu, jadi a'lamu jadinya. Wastakhrij, sama dia kasrah. Innama qulna hanyasanya kami mengatakan doman aslian, domannya harus asli. Liano idza kana aridan kama fi imshu, masya yamsi imsi, imsiya imshu. Fi imshu fahamzatu maksuratun intaha. Hanyasanya kami katakan domanya harus doma asli. Liano karena sungai doma idza kana aridan, apabila domanya dia arid. Arid itu dulunya sebenarnya dia bukan doma, tapi karena ada alasan tertentu dia jadi doma, namanya doma arid istilahnya. Sebagaimana pada kata imsyu, imsyu kan artinya imsyu, asalnya imsyu ala wazi if'ilu, imsyu ya, imsyu ala wazi if'ilu, domanya malah di atas ya. Lalu kemudian shinnya didomakan, maka menjadi imsyu. Hamzatu ma'suratun, hamzahnya dikasrakan, intaha. Wa ma hamzatul wasril lati fil huruf,
Fakulluha maftuhatun. Adapun hamzah wasal yang ada pada huruf ya semuanya fathah. Sumalam anna ma'ada ma dzukira anna hamzatu waslin, anna ma'ada ma dzukira anna hamzatu waslin faya hamzatu qat'in. Bahwasanya ma'ada ma dzukira, apa-apa yang telah disebutkan bahwasanya di hamzah wasal. Jadi selain apa yang sudah disebutkan bahwasanya di hamzah wasal, faya maka dia ma'ada tadi hamzatu qat'in, hamzah qata. Berarti selain yang disebutin tadi adalah hamzah qata. Wa mimma yanbaghi. Bismillahirrahmanirrahim. ومما ينبغي أن يعلم أن الهمزة الوصلية تسقط في الدرج إلا الهمزة يا الله ولم يقع في القرآن، وكذا همزة الوصل الواقع بين همزة الاستفهام ولام التعريف، وهي في ست الكلمات في القرآن، وهي الذاكرين في الموضوعين في سورة الأنعام، والآن في الموضعين في يونس، والله عدل لكم في يونس، والله خير في النمل، فإن الحمزة الوصل في هذه الكلمة الوقعت في درج بسبب همزة الاستفهام التي قبلها لكونها لا تشبك بل تدل العارفة لئلا يلتبس الهمزة الاستفهام بهمزة الوصل، لأن الهمزة الوصل مفتوحة في هذه الكلمة كهمزة الاستفهام، ويمد ذلك عارف مدا زائدا على المد الطبيعي لأجل الساكن الذي بعدها. Wa mimma yanbaghi ayyu'lama anna hamzatal wasli tasqutu fi darji illa hamzata ya Allahu walam yaqa fil Qur'ani. Dan diantara sesuatu yang seyogianya bahwa diketahui bahwasanya hamzah wasal dia gugur pada tengah-tengah ucapan, kecuali hamzah Allah dia tetap tidak gugur, bacanya ya Allahu, ya a tetap dia ya Allahu. Walam yaqa fil Quran, dan dia tidak ada pada Al-Quran. Yang banyak tuh ya Rabbana itu ketika nida, atau ianya diganti dengan mim sehingga menjadi Allahumma gitu ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Nah bacanya tetap ya Allah. Ini logo yang pusat ya. Walaupun ya kita sering dengar juga ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya salah ya Allah. Wa kadza hamzatul wasli al-waqi'u baina hamzatil istifham wa lam ta'rif. Seperti ini juga hamzah wasal yang terletak antara hamzah istifham dan lam ta'rif. Ya artinya dia gugur di tengah-tengah kalam. Wa ya fi sitti kalimatin fil Quran, dan dia hamzah wasal yang terletak antara hamzah istifham dan lam ta'rif ada 6 kalimat dalam Al-Qur'an. Wa hiya az-zakaraini fil maudhi'aini pada dua tempat di suratil An'am, pada surah An'am. Al-ana fil maudhi'aini fi Yunusa, pada dua tempat pada surah Yunus. Wa dan Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun fi Yunusa, pada surah Yunus. Wa dan Allah khairun amma yusyrikun fin Namal, pada surah Namal. Bayna hamzatul wasli fi hadhil kalimati, ada sesuatu yang berasal pada kalimat-kalimat ini waqat fi darji, dia terletak ya di tengah-tengah, bisa bayi hamzatul istifham allati qablaha, dengan sebab hamzah istifham yang ada sebelumnya.
lakinna la tasqutu, akan tetapi hamzah wasal di sini dianggap tidak gugur. Nah, kalau nggak gugur kemana? Bal tu bedalu alifan, tapi dia dibalik jadi alif. Artinya asal hamzah kemudian dibalik jadi alif. Bukan berarti hamzahnya gugur, enggak gitu. Kenapa dibalik jadi alif? Li alla yaltabisa hamzatul istifham bi hamzatil wasal, agar tidak iltibas, tidak menjadi samar hamzah istifham dengan hamzah wasal. Di anna hamzatul wasli maftuhatun fi hadil kalimat, karena hamzah wasal dia dipatahkan pada kalimat-kalimat ini di atas. Qul az-zakaraini al-ana Allahu adzina lakum Allahu khairun. Hamzatul istifham seperti hamzah istifham. Fayumadu zalikal alifu, maka dipanjangkanlah itu alif mad dan zaidan alal maddi tabi'i, mad yang melebihi atas mad tabi'i, berarti bukan 2 harokat, bukan 1 alif, lebih dari itu. Kenapa dibacanya bukan mad tabi'i? Berarti mad jaiz munfasil. Li ajli sakin alladzi ba'daha, karena huruf sukun yang ada sesudahnya, sesudah hamzah tadi, sesudah hamzah istifham, sesudah hamzah wasal, dan hamzah wasal sudah dibalik jadi alif gitu. Allah seperti kan in qata'a, hamzahnya hamzah wasal, ketika di awal kalam dia diucapkan in qata'a, tetapi ketika fi darji ay fi wasatil kalam, katakanlah di depannya ada waw, itu hamzah wasalnya taskutu, gugur, sehingga dia enggak diucapkan, maka dibilang wan qata'a gitu. Jadi hamzahnya ini taskutu, taskutu fi darji. Jadi asalnya Allahu, hamzahnya hamzah wasal, lamnya lam ta'rif ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa ada ta'rif wal lam wahdaha. Lalu kemudian dimasukkan hamzah istifham. Jadi Allahu. Allahu, apakah Allah gitu ya. Nah, ini bisa dibaca bitakikil hamzatain. Artinya kalau dibaca bitakikil hamzatain, maka kita baca Allahu. Lalu kemudian bisa juga ini hamzah wasalnya, hamzah wasal dibalik jadi alif. Ketika dibalik jadi alif, berarti susunannya hamzah, lalu kemudian alif. Dia bukan lagi hamzah istifham, ini hamzah yang kedua alif, bukan lagi hamzah wasal gitu. Artinya tubdalu alifan, dia balik jadi alif. Nah, sesudah ada alif, ada lam yang sukun gitu. Sehingga dikatakan di sini baina hamzatul wasli fi hadil kalimat waqat fi darji,
bisa babi hamzatil istifham allati qablaha. Sebelumnya ada hamzah istifham, lalu kemudian ada hamzah wasol. Nah, sesudahnya lam ta'rif. Nah, dalam posisi kayak gitu, lakinna la tasqutu, akan tetapi hamzah wasol di sini enggak gugur. Bal tubdalu alifan, tapi dibalik jadi alif. Li'alla yaltabisa hamzatul istifham bi hamzatil wasli, agar tidak iltibas, tidak menjadi samar antara hamzah istifham dan hamzah wasol gitu. Makanya hamzah wasolnya dibalik jadi alif. Jadi alif dia. Li'anna hamzatul wasli maftuhatun fi hadil kalimat. Karena hamzah istifham dalam kalimat ini dia dipatahkan ke hamzatil istifham. Lagi kalau dibaca Allahu itu lebih berat. Artinya ketika kita baca bi taqiqil hamzatain, hamzah istifham dan hamzah wasol, Allahu itu lebih berat. Ya, sekali dua kali mah nggak berat, tapi kalau lama-lama berat. Makanya jalan keluarnya hamzah wasol dibalik jadi alif. Nah, sesudah dibalik jadi alif, fayumaddu dzalikal alif maddan zaidan alal maddi tabi'i. Alif tadi dia dipanjangkan bacaannya melebihi atas mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kan 2 harokat 1 alif, ini lebih nih dia. Bisa 3 alif dan seterusnya. Kenapa bacanya lebih dari mad tabi'i? Li ajli sakin alladzi ba'daha, karena huruf sukun yang sesudah hamzah, sehingga bacanya panjang. Qul az-zakaraini al-ana gitu. Walaupun seringkali kita agak males baca sepanjang itu ya. Apalagi bagi kita yang baca Quran suka kurang sabar, ngejar target, betul. Kelamaan ini mah itu ya. Udah matobi aja, padahal di sini dibilang mad dan zaidan alal maddi tabi'i. Memang begitu ya, kadang-kadang kita malu juga kalau analogi kepada ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu tuh ketika seorang ulama, kalau orang zaman dulu ya, zaman dulu maksudnya kalangan keilmuan, ketika seseorang dia ahli nahu pasti ahli sorof, karena nahu dan sorof itu satu kesatuan, belum dipisah gitu. Zaman dulu nahu sorof nggak dipisah, satu kitab gitu ya. Kemudian berdasarkan perkembangan akhirnya dipisah tuh, ya nahu sendiri, sorof juga berdiri sendiri. Tapi awalnya enggak ya. Makanya kitab-kitab nahu itu pasti isinya nahu dan sorof, kayak alfiyah dan seterusnya lagi ya. Dan juga zaman dulu orang-orang yang paham nahu sorof, dia belajar sorof, secara umum mereka juga bisa tajwid dan qiraat gitu ya. Kalau zaman sekarang kan enggak. Kenapa? Karena memang zaman dulu juga ilmu tajwid, bahkan sebagian qiraat itu masuk dalam ilmu nahu. Bukankah di alfiyah ada bicara tentang al-idgham, itu kan tajwid gitu. Jadi masuk juga sebenarnya. Nah, cuman kemudian berkembangan zaman bisa ya nahu sendiri, sorof sendiri, tajwid sendiri. Nah, kalau zaman sekarang bisa jadi ada orang bisa nahu nggak bisa sorof, pusing balanya, atau bisa nahu sorof tetapi qiraatnya nggak bisa karena kurang tertarik dan tapi kalau umumnya dulu seperti itu ya. Wa'lam dibaca di Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna fi hadhihi al-mawdi'i sittati wa ilahi al-idharu wa tasiru likulli qura'in siwa nafi'iti al-ana bimawdi'aihi min Yunus fa innahu yaqul fihima harfatul hamzataini ila lam ta'rifi wa man arada yajibu an yaqra'a ila wajhaini ma'an wa aktaru tasi an tu'atiluna. Wa'alam ana fi hadhil mawadi'i sittah. Ketahui kamu bahwasanya pada tempat-tempat yang 6 tadi di atas, wajhani ada 2 bacaan qiraat, al-ibdalu wa tashil. Pertama ibdal artinya menghatikan hamzah yang kedua menjadi alif sehingga madnya di atas mad tabi'i. Wa tashili kedua tashil.
Tasil yang memudahkan, artinya membaca antara hamzah dan huruf yang sejenis dengan harokat yang ada gitu. Likulil qurra. Pokoknya tasil itu jadi membacanya tidak tegas, min ghairi tahqiqin, tapi ditasil, dimudahkan. Likulil qurra, bagi siap-siap ahli qiraat. Kalau bacaan Imam Hafaz itu tasil ada pada bacaan apa? Jamiyun, dibacanya apa? Jamiyun, tapi nggak panjang nggak? Jamiyun gitu. Kalau baca tahqiq jamiyun, kalau baca tasil jamiyun, tapi nggak panjang. Beda ketika katakanlah seperti tadi di atas, hamzahnya, hamzah wassalah diganti jadi alif, itu jadi panjang sehingga dibaca az-zakaraini al-ana. Nah kalau tasil nggak panjang. Bacaan yang sering kita dalam qiraat apa? Saya tasil itu satu. Jamiyun, jami wa arabi, jamiyun. Ditasil jamiyun, jamiyun. Siwa nafin, selain nafi, fi pada lafaz dia al-ana, asalah al-ana. Apakah sekarang? Fil maudhi ini dalam dua tempat pada surah Yunus, fainau yang qulu fihima. Maka Imam Nafi menukilkan fihima pada dua tempat tadi harokat al-hamzata ini, harokat dua hamzah. Ya hamzah istifham, hamzah wasal. Dinukilkan ila lami ta'rif, pada lam ta'rif, berarti yang dibaca lamnya. Al-ana, al-ana, la bacanya ya. Dinukilkan kepada lam ta'rif. Al-ana, al-ana, berarti la-ana gitu. Dinukilkan kepada lam ta'rif, artinya pindah ke lam ta'rif. Harokat dua hamzah tadi pindah ke lam ta'rif. Fabuhlanal ana, ada ingat syair ya? Apa itu? Ketika seorang menyembunyikan rasa cintanya karena dia malu, akhirnya teman-teman bilang, udah ente laki-laki jangan sembunyi-sembunyi cinta, umumin sekarang biar dia juga tahu, yang lain juga tahu, supaya tahu yang lain bantu doa. Fabuhlana, asalah fabuh al-ana, fabuh lana kalau di sana. Jadi harokat dua hamzah dipindahkan ke lam. Al-ana berarti la-ana gitu. Kalau bacaan kiasnya gitu ya. Ya nanti dibuka lagi kalau nggak salah belajar qiraat apa sama Rosid ya. Apa tuh kitabnya? Enggak, belum. Wa man aradal khatma, siapa yang ingin hatam Quran, yajibu ayaqra kilal wajhain, maka dia wajib membaca kilal wajhain, dua bacaan tadi, ibdal dan tasil. Wa aksarun nasi anhu aqiluna, dan kirain ghafilun ya. Ada yang ghafilun enggak? Ghafilun itu. Iya ghafilun. Soalnya anhu ya. Lil mujawazah, untuk menjauh. Kalau aqilun bukan an gitu ya. Artinya tibalan bukan an. Wa aksarun nasi, dan kebanyakan orang anu terhadap hal ini terhadap apa? Tadi man aradal khatma yajib. Anu terhadap hal ini terhadap wujubil qira'a bi kilal wajaini ma'an ala man aradal khatma ghafiluna, kebanyakan lalai. Jam berapa itu? Saya kebetulan nggak bawa HP nih. Jam 12 ada. 12. Hah? Gede deh.